Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham yang bisa dicermati untuk bulan Mei. Yang pertama ada BBRI, yang kedua ada BBNI, yang ketiga ada BMRI, dan yang keempat ada Telkom. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Di sini terlihat dia untuk BBRI sendiri kecenderungannya masih bergerak melemah dan dapat kita perhatikan untuk bulan April sendiri. Di sini terlihat secara rata-rata ini bandar melakukan distribusi besar pada saham BBRI. Jadi selama bulan April ini terlihat bandar melakukan distribusi besar secara rata-rata yang mengakibatkan harga sahamnya cenderung bergerak melemah. Dan untuk saat ini di sini saya lihat BBRI berpeluang untuk segera menguji supportnya di 3.970 sampai 3.980. Teman-teman patut cermati jika sampai ditembus ini bisa berubah arah untuk BBRI, bisa terjadi pembalikan tren yang dimana akan bergerak downtrend. Jadi teman-teman yang ingin masuk di BBRI bisa wait and see dulu di sekitaran 3970 sampai 3980. Itu cukup menarik untuk kita amati karena di sana area supportnya. Tapi jika nanti ditembus, teman-teman bisa wait and see dulu. Teman-teman bisa tunggu di sekitaran 3.220 sampai 3.230. Jadi untuk BBRI di sini teman-teman bisa wait and see dulu. Nah, sedangkan dari stok RSI-nya sendiri di sini masih mengarah ke bawah. Untuk MACD sendiri juga masih mengindikasikan pelemahan. Untuk asing juga cenderung keluar dari saham BBRI yang terlihat dari akhir Maret sampai dengan akhir April kemarin masih cenderung keluar dari saham BBRI. Untuk volumenya juga volume penjualan juga tinggi. Saya lihat untuk tekanan jual dari BBRI ini masih belum berakhir dan masih berpeluang untuk lanjut melemah lagi dan coba menguji support 3970 sampai 3980. Jadi teman-teman bisa amati area itu. Jika berhasil rebound, teman-teman bisa mulai masuk bertahap dengan target profit terdekat itu di MA sekitar MA 50 di 4.500. Dengan next target itu teman-teman bisa atur di sekitaran area 4.800-an. Jadi untuk terdekat itu di 4.500-an untuk BBRI jika dia berhasil rebound dari area supportnya di 3970 sampai 3980. Tapi jika tertembus sebaiknya wait and see dulu. Buat teman-teman yang kemarin buy di atas dan masih hold, ini bisa pertimbangkan level-level support untuk melakukan average down itu di 3970 sampai 3980 dan 3220 sampai 3230. Kalau nanti support 3970 nanti ditembus oleh saham BBRI. Jadi wait and see dulu untuk BBRI karena saya lihat tekanan jualnya masih cukup tinggi untuk BBRI. Oke, yang kedua BBNI. Oke, untuk BBNI sendiri di sini pergerakannya hampir sama dengan BBRI, cuma dari pergerakan asingnya sendiri di sini keluarnya tidak begitu banyak, tidak sebanyak saham BBRI untuk saham BBNI. Jadi untuk BBNI ini juga berpeluang menguji supportnya di sekitaran 5.400 sampai 5.410. Dan untuk bandarnya sendiri di bulan April ini melakukan secara rata-rata masih melakukan akumulasi tapi jumlah sedikit. Dan untuk pergerakan asing sendiri di sini asing masih cenderung melakukan akumulasi tapi jumlahnya juga masih sedikit. Untuk support di 5.400 sampai 5.410 dengan resisten terdekat itu di 5.950 di area MA 50. Untuk stok RSI terlihat sudah persilangan dan mulai mengarah ke bawah. Ini bisa mengindikasikan pelemahan dilihat dari stok RSI. Untuk MACD juga masih mengindikasikan cenderung melemah, tapi sekarang masih sideways terlihat dari MACD-nya.
Untuk asing di sini masih akumulasi, tapi di jumlah sedikit di bulan April ini. Dan untuk volumenya di sini volumenya cenderung menurun. Beda dengan BBRI tadi, volume penjualannya cenderung tinggi, di sini volumenya masih cenderung menurun. Jadi untuk BBNI juga sama seperti BBRI, perlakuannya wait and see dulu, tunggu di support 5.400 sampai 5410. Jika berhasil rebound, teman-teman bisa mulai masuk dengan target di 5.950 di area MA50. Untuk BBNI, secara tren di sini masih bergerak dalam fase sideways-nya, dan patut diwaspadai itu jika dia berhasil atau jika support 5.400 ditembus, ini bisa mengindikasikan akan terjadi pembalikan arah yang dimana akan bergerak downtrend. Teman-teman patut perhatikan tuh 4.980 sampai dengan 5.400 di rentan itu. Jika sampai ditutup di bawah 4.980, dia akan kembali melemah. Bisa jadi dia bisa terjun kembali ke sekitar 3.300 sampai dengan 4.000 untuk saham BBNI. Jadi wait and see dulu untuk BBNI. Buat yang kemarin beli di atas dan masih hold, itu pertimbangkan level-level untuk average down di sekitaran 4.980 sampai 5.400. Itu level-level yang teman-teman bisa perhatikan untuk average down. Untuk BBNI sama seperti BBRI masih kecenderungan bergerak melemah. Cuma di sini dari bandar dan asingnya masih mengakumulasi BBNI dengan jumlah sedikit secara rata dari untuk bulan April. Untuk yang ketiga, saham Bank Mandiri atau BMRI. Oke, untuk Bank Mandiri sendiri, kita lihat dulu dari pergerakan bandarnya di bulan April. Apakah bandarnya melakukan akumulasi ataupun distribusi pada saham ini? Oke. Di sini untuk sebenarnya Bank Mandiri ini sudah berada di sekitar area supportnya, itu di 6.090 sampai 6.100. Di sini masih berhasil bertahan di atas level supportnya, tapi sudah sempat menjebol level support dan kembali naik. Nah, untuk stok RSI dari Bank Mandiri sendiri, dia mengarah ke atas dan akan mendekati area jenuh belinya atau overbought-nya. Dan untuk bandar sendiri, bandar terlihat netral di saham Bank Mandiri di bulan April. Secara rata-rata, walaupun di bulan April ini harganya masih cenderung bergerak melemah. Nah, jika dilihat dari pergerakan asing, untuk Bank Mandiri di sini masih terlihat cenderung asing keluar dari saham Bank Mandiri. Volumenya juga cukup bervariatif, tapi cenderung masih didominasi oleh volume penjualan yang masih lebih tinggi. Jadi untuk Bank Mandiri, buat teman-teman yang ingin masuk, menurut saya sudah bisa masuk karena dia sudah kembali berada di atas area kembali berada di atas area supportnya di 6.090 sampai 6.100. Menurut saya teman-teman bisa mulai lakukan cicil beli dengan target itu terdekat adalah di 6.690 sampai 6.700. Dan bagi teman-teman yang kembali buy di atas untuk saham Bank Mandiri, ini bisa lakukan average down karena terlihat dari stok RSI juga masih mengarah ke atas, dan untuk MACD-nya sendiri di sini sudah mulai bergerak di atas 0 atau bergerak positif. Ini bisa mengindikasikan tanda-tanda penguatan dari saham Bank Mandiri. Jika Senin besok ini Bank Mandiri ditutup hijau, kemungkinan confirm hari-hari selanjutnya akan bergerak naik untuk Bank Mandiri dan paling tidak akan menguji sekitar area 6.690 sampai 6.700. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai cicil beli untuk yang ingin masuk di saham Bank Mandiri. Dan untuk level-level untuk average down itu adalah di 6.090 sampai 6.100. Nextnya di 5.390 sampai 5.400. Itu level untuk average down di saham Bank Mandiri buat teman-teman yang kemarin buy di atas dan masih hold. Oke, itu untuk Bank Mandiri. Bisa mulai cicil masuk karena sudah
kemarin sudah sempat jebol support dan sudah berhasil balik lagi berada di atas level supportnya. Terakhir saham Telkom. Oke, untuk Telkom sendiri itu dia sudah berhasil rebound dari area MA 100 di 3140 di garis biru ini. Dan kita lihat dari pergerakan bandara sendiri untuk bulan April ini. Oke, bandarnya melakukan distribusi besar. Untuk asing sendiri untuk bulan April masih cenderung melepas, cuma di sini terlihat Telkom volumenya mulai mengecil atau terjadi penurunan volume dan baru mulai terjadi kenaikan volume di akhir-akhir di hari-hari terakhir di bulan April ini mulai terjadi kenaikan volume. Sebelumnya terjadi penurunan volume. Tapi kenaikan volume ini lebih cenderung volume penjualan. Jadi teman-teman patut waspadai untuk saham Telkom. Bagi yang sudah profit bisa pertimbangkan untuk taking profit dulu jika besok ini Telkom gagal breakout dari area MA10 di 3250. Jadi teman-teman bisa tunggu lagi di 3070 untuk masuk kembali di Telkom jika berhasil rebound. Taking profit terdekat di 3250. Oke, untuk stok RSI sendiri dia sudah berada di area oversold dan mulai mengarah ke atas. Cuma dari MACD sendiri di sini masih pelemahan, asing juga masih keluar. Kenaikan volume juga cenderung masih volume penjualan. Jadi saya harapkan di sini Telkom mampu bertahan di atas area 3140. Jika ditembus maka dia akan coba menguji supportnya di 3070. Dan saya harap tidak sampai menjebol area 3070 karena sangat rawan berpeluang turun lebih dalam lagi ke 2800 sampai dengan 2600 untuk saham Telkom. Jadi buat yang ingin masuk di saham Telkom, wait and see dulu karena saya lihat dari pergerakannya masih cenderung bergerak melemah. Dilihat di bulan April bandar masih jualan. Asing juga terlihat di sini memang keluar dari saham Telkom dan juga volumenya cenderung menurun dan baru di akhir-akhir April ini terjadi kenaikan volume dan yang didominasi oleh penjualan seperti itu. Jadi waspadai dulu, wait and see dulu di saham Telkom. Walaupun di sini terlihat stok RSI sudah mulai mengarah ke atas. Oke, secara tren sendiri masih sideways di sini untuk Telkom. Teman-teman bisa waspadai level 3070 jika ditembus ini bisa berganti ke downtrend untuk Telkom. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.